Pernahkah kamu merasa lelah hanya karena terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain menilaimu? Kita hidup di dunia yang penuh dengan pandangan, opini, dan ekspektasi. Dunia tengesiwar ada di hangtan. Dari yang memuji ada pula yang meremehkan. Dan seringkali kita menghabiskan banyak energi untuk memastikan semua orang senang dengan diri kita. Padahal, itu adalah beban yang tak pernah berujung. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa hal-hal yang berada di luar kendali tak semestinya menjadi pusat perhatian kita, termasuk juga perasaan orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa mengatur siapa yang akan menyukai kita, siapa yang akan mengkritik kita, atau bahkan siapa yang akan salah paham pada kita. Yang bisa kita atur hanyalah bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita memilih bersikap, dan bagaimana kita tetap teguh berjalan sesuai dengan nilai yang kita yakini. Ketenangan sejati lahir bukan dari pujian, melainkan dari kejelasan arah dalam diri. Setelah kita bisa membayar penerimaan dari semua orang, kita akan menemukan kebebasan. Bebas dari topeng, bebas dari kepura-puraan, dan bebas dari kecemasan yang tumbuh karena terlalu peduli pada pandangan luar. Disinilah letak kekuatan kita. Fokus pada diri sendiri, mengarahkan pikiran, dan menemukan ketenangan. Karena hidup bukan tentang menjadi disukai semua orang, tapi tentang menjadi manusia yang selaras dengan prinsip dan jalan hidupnya sendiri. Selamat datang di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mengapa kita merasa tidak tenang ketika ada seseorang yang tidak senang dengan kita, atau bahkan tidak menaruh simpati pada keberadaan kita? Seolah-olah ketika seseorang tidak menyukai kita, nilai diri kita ikut berkurang. Seolah-olah kita baru bisa merasa cukup ketika orang lain memberi cap bahwa kita layak, kita baik, atau kita pantas. Dorongan untuk ingin disukai sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Itu adalah bagian dari sifat alami manusia. Sejak dulu manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup dalam kelompok, bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Pada masa lalu, diterima oleh kelompok berarti keselamatan. Ditolak oleh kelompok berarti bahaya, keterasingan, bahkan ancaman terhadap hidup itu sendiri. Maka wajar, dalam diri kita masih tertinggal naluri itu. Naluri untuk diterima, untuk dianggap bagian, untuk tidak ditolak. Namun masalahnya muncul ketika naluri alami ini berkembang menjadi obsesi. Ketika keinginan untuk disukai berubah menjadi kebutuhan yang mendominasi cara kita berpikir, bertindak, bahkan mengambil keputusan. Di titik itu kita mulai kehilangan kendali atas diri kita. Kita mulai menyesuaikan segala sesuatu, bukan berdasarkan apa yang kita anggap benar, melainkan berdasarkan apa yang kira-kira orang lain sukai. Lihatlah sekeliling, betapa banyak orang yang lebih peduli pada tampilan dibandingkan substansi. Betapa sering kita mengorbankan ketulusan hanya demi pencitraan. Kita berpura-pura tertawa agar terlihat ramah, padahal hati sedang gelisah. Kita mengangguk setuju padahal sebenarnya tidak sepakat, hanya karena takut dianggap berbeda. Kita menahan kata-kata yang seharusnya diucapkan karena takut orang lain tidak setuju. Semua itu demi satu hal, agar disukai. Pertanyaannya, benarkah hidup seperti itu membawa ketenangan? Atau justru sebaliknya, membuat kita semakin jauh dari diri kita sendiri? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah ketika ia berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ia kendalikan. Dan perasaan orang lain terhadap kita jelas termasuk di dalamnya. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka menilai, menafsirkan, atau memberi label pada kita. Bahkan jika kita sudah berusaha sebaik mungkin, tetap akan ada orang yang tidak suka. Sokrates, seorang filsuf besar Yunani, pernah berkata bahwa jika kamu ingin menyenangkan semua orang, satu-satunya cara adalah tidak melakukan apa-apa, tudisi mengatesi pada apa, dan menais menjadi yang malapo. Karena begitu kamu hidup, bergerak, dan bersuara, pasti akan ada yang berbeda pendapat, pasti ada yang tidak sejalan. Maka keinginan untuk disukai semua orang sejatinya adalah ilusi, sebuah tujuan yang mustahil dicapai. Namun, mengapa kita tetap mengejarnya? Karena kita seringkali salah menempatkan sumber nilai diri. Kita kira harga diri kita ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai kita. Kita percaya, semakin banyak yang mengakui kita, maka semakin tinggi pula nilai kita. Padahal kenyataannya tidak demikian.
Nilai diri tidak pernah datang dari luar. Nilai diri lahir dari dalam, dari cara kita hidup sesuai prinsip, dari kesetiaan pada apa yang benar menurut hati nurani kita. Bayangkan, jika seluruh keputusan hidup kita hanya ditentukan oleh apakah orang lain akan menyukainya atau tidak. Apa yang tersisa dari diri kita akan menjadi cermin, hanya memantulkan harapan orang lain, tanpa bentuk asli kita sendiri. Kita kehilangan identitas, kita kehilangan arah, dan yang lebih menyedihkan, kita kehilangan ketenangan. Karena ketenangan sejati tidak pernah lahir dari upaya menyenangkan semua orang. Ketenangan sejati lahir ketika kita tahu siapa diri kita, apa yang kita perjuangkan, dan apa yang kita anggap penting dalam hidup ini. Mungkin kamu bertanya, lalu apakah salah jika ingin disukai? Tidak salah. Wajar jika kita senang saat ada yang menghargai kita. Wajar jika hati terasa ringan saat ada yang menyukai kita. Itu adalah bagian dari sisi manusiawi kita. Namun masalahnya muncul ketika kesukaan orang lain menjadi syarat untuk kita merasa bernilai. Itu yang berbahaya. Karena pada akhirnya kita bisa hidup dengan orang yang tidak menyukai kita. Tapi kita tidak akan pernah bisa hidup dengan diri kita sendiri jika kita terus mengkhianati prinsip dan nilai kita. Bayangkan seorang seniman yang menyesuaikan karyanya hanya agar semua orang suka. Dia tidak lagi berkarya dari hati, tapi dari ketakutan. Akhirnya karyanya kehilangan jiwa. Demikian pula dengan hidup kita. Jika semua tindakan hanya untuk disukai, maka kita tidak lagi hidup dengan tulus. Kita hanya berperan, berpura-pura memainkan peran yang orang lain inginkan. Dalam kerangka stoik, lebih baik kita fokus pada hal yang berada dalam kendali kita. Kejujuran pada diri sendiri, kesungguhan dalam bertindak, keteguhan pada prinsip. Karena hanya itulah yang bisa menjamin ketenangan batin. Sementara perasaan orang lain, biarkan mereka dengan pikiran mereka. Kita tidak bisa mengatur itu. Jadi, jika kamu merasa gelisah karena ada orang yang tidak menyukaimu, ingatlah, itu bukan tanggung jawabmu, bukan urusanmu. Yang menjadi urusanmu adalah bagaimana kamu tetap hidup dengan benar, bagaimana kamu tetap jujur pada dirimu sendiri, dan bagaimana kamu tetap tenang meski dunia di luar tidak selalu ramah. Hidup bukan tentang disukai semua orang. Hidup adalah tentang menjadi manusia yang tidak kehilangan dirinya sendiri. Bahkan ketika ada banyak orang yang tidak sepakat, tidak mendukung atau bahkan menolak keberadaannya. Maka, berhentilah sejenak dari keinginan untuk selalu disukai. Karena dengan melepaskan itu, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kebebasan untuk hidup sesuai prinsipmu. Tuniki bewe untuk merasakan ketenangan yang sejati. Selamat merenung, dan ingat selalu arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa begitu berat? Bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena terlalu banyak memikirkan, apa kata orang? Setiap langkah serasa harus dipertimbangkan. Apakah ini akan membuatku terlihat baik di mata mereka? Apakah ini akan membuat mereka senang? Atau jangan-jangan nih, kalau aku melakukan ini, aku akan dibicarakan. Kita sering kali terjebak dalam jebakan itu. Hidup bukan lagi berdasarkan prinsip, melainkan berdasarkan ekspektasi orang lain. Kita mengukur diri dengan standar luar, bukan dengan nilai yang kita yakini. Dan disitulah letak bahaya besar. Ketika hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik pandangan orang lain. Bayangkan sejenak, kamu berusaha keras menampilkan diri sebaik mungkin. Kamu berusaha menyesuaikan kata-kata agar tidak ada yang tersinggung. Kamu berpakaian, berbicara, bahkan bertindak bukan karena itu mencerminkan siapa dirimu, tetapi karena kamu ingin memastikan orang lain menyukainya. Dari luar mungkin terlihat wajar, bahkan seakan-akan itu adalah tanda kita peduli. Tapi di dalam batin, yang tumbuh justru rasa cemas, takut, dan kelelahan. Filsafat stoik mengingatkan kita bahwa penderitaan manusia bukan disebabkan oleh dunia luar, melainkan oleh cara kita memandang dunia itu. Dan salah satu kesalahan pandang terbesar adalah meyakini bahwa kebahagiaan kita ditentukan oleh bagaimana orangnya lausiwe menilai kita. Dan mari kita lihat bias yang muncul ketika hidup hanya berlandaskan pandangan orang lain. Pertama, kita kehilangan identitas. Hidup menjadi penuh topeng. Kita bisa saja terlihat ramah padahal hati kita sedang resah. Kita bisa saja terlihat kuat padahal di dalam kita rapuh.
Semakin sering kita mengenakan topeng, semakin jauh kita dari wajah asli kita sendiri. Dan lama-kelamaan kita bahkan bisa lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Kita menjadi cermin, hanya memantulkan bayangan orang lain tanpa bentuk yang jelas. Kedua, kita hidup dalam ketakutan yang konstan. Ketika standar kita adalah pandangan orang lain, maka ketenangan kita akan rapuh. Hari ini orang memuji, kita senang. Besok mereka mengkritik, kita hancur. Hidup seperti layang-layang yang terus ditarik ke sana kemari oleh angin opini. Tidak ada arah yang pasti, karena kita tidak pernah berani menentukan arah sendiri. Ketiga, kita mudah terjebak dalam kepalsuan. Karena terlalu ingin terlihat baik, kita rela berpura-pura. Kita berbuat bukan karena itu benar, tapi karena itu populer. Kita berkata bukan karena itu jujur, tapi karena itu aman. Namun kepalsuan tidak pernah memberi ketenangan. Mungkin dari luar terlihat indah, tapi di dalam batin selalu ada suara kecil yang berbisik. Ini bukan dirimu. Keempat, kita kehilangan kebebasan batin. Beri gunanya hidup jika semua langkah harus menunggu izin dari pandangan orang lain. Setiap keputusan serasa bukan milik kita. Kita ingin mencoba hal baru, tapi takut ditertawakan. Kita ingin berkata jujur, tapi takut dikritik. Kita ingin memilih jalan yang berbeda, tapi takut tidak diterima. Dan akhirnya, kita terpenjara oleh ekspektasi orang lain. Kita tidak lagi hidup. Kita hanya bertahan agar terlihat sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik, pernah menulis, "Kebahagiaanmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri." Tapi ketika hidup kita hanya berputar di sekitar opini orang lain, pikiran kita akan terus dipenuhi oleh hal-hal yang di luar kendali kita. Kita menjadi budak pandangan mereka, padahal kebebasan sejati hanya datang ketika kita berani berdiri di atas prinsip kita sendiri. Dan bahaya yang kelima, yang paling halus adalah kita bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang. Ketika kita hanya berusaha menyesuaikan diri dengan pandangan orang, kita cenderung memilih jalan aman. Kita tidak berani gagal karena takut diejek. Kita tidak berani berbeda karena takut dikucilkan. Padahal pertumbuhan sejati seringkali lahir dari keberanian mengambil risiko. Dari keberanian menanggung kemungkinan tidak disukai. Jika seluruh hidup hanya diarahkan untuk diterima, maka kita hanya akan berjalan di jalur yang sudah dilalui banyak orang, tanpa pernah menemukan potensi unik dalam diri kita. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah berarti kita harus acuh, tidak peduli sama sekali pada orang lain? Tidak. Hidup bermasyarakat tetap memerlukan empati, penghargaan, dan kepedulian. Namun, bedakan antara hidup dengan kepedulian sehat dan hidup dengan ketergantungan pada pandangan luar. Kepedulian sehat membuat kita sadar bahwa kita bukan satu-satunya manusia di dunia, sehingga kita perlu menjaga hubungan dengan baik. Tapi ketergantungan membuat kita merasa seolah-olah nilai diri kita ditentukan sepenuhnya oleh apa kata orang. Inilah yang perlu kita hindari. Stoik mengajarkan kita untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Pandangan orang jelas bukan dalam kendali kita. Kita bisa berbuat baik namun tetap ada yang salah paham. Kita bisa tulus namun tetap ada yang mencurigai. Kita bisa jujur, namun tetap ada yang tidak suka. Jadi mengikat kebahagiaan pada hal yang tidak bisa kita kendalikan sama saja dengan menyerahkan hidup kita pada tangan orang lain. Bahaya hidup untuk pandangan orang lain adalah kita kehilangan arah, kehilangan jati diri, kehilangan ketenangan. Karena setiap langkah bukan lagi milik kita, melainkan milik bayangan mereka. Kita tidak lagi hidup, kita hanya tampil. Dan pada akhirnya kepura-puraan itu akan membuat kita lelah. Maka jika hari ini kamu merasa hidupmu terjebak dalam pandangan orang lain, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Ingatlah bahwa kamu tidak pernah diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu ada di dunia ini untuk menjalani hidupmu, bukan hidup versi orang lain. Hidup dengan pandangan orang lain hanyalah jebakan. Hidup dengan prinsipmu sendiri adalah kebebasan. Dan pada akhirnya, hanya satu yang benar-benar penting. Apakah kamu sudah jujur pada dirimu sendiri? Selamat merenung, dan jangan lupa arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita seringkali merasa hidup ini penuh dengan kekacauan. Ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada situasi yang mengecewakan, orang-orang yang membuat kita marah, hasil yang tidak sejalan dengan usaha, bahkan hal-hal kecil yang bisa mengganggu ketenangan kita.
Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bisa mengendalikan semua itu? Atau justru, kita terlalu sering berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah berada dalam genggaman kita. Inilah salah satu inti ajaran filsafat Stoik. Membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, membuka bukunya Enchiridion dengan kalimat sederhana namun mendalam. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kalimat ini, jika benar-benar dipahami, mampu mengubah cara kita memandang hidup. Mari kita uraikan. Apa saja yang berada dalam kendali kita? Jadi sebenarnya tidak banyak. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, pilihan kita, sikap kita, dan tindakan kita. Kita bisa memilih bagaimana merespon sebuah situasi. Kita bisa memilih apa yang kita ucapkan, bagaimana kita bertindak, dan arah hidup yang kita tempuh. Lalu, apa yang tidak berada dalam kendali kita? Hampir semua hal di luar itu. Cuaca, ekonomi, kesehatan yang sepenuhnya sempurna, opini orang lain, hasil akhir dari sebuah usaha, semua itu di luar kendali kita. Kita bisa berusaha keras, tapi hasil akhirnya tidak selalu sesuai keinginan. Kita bisa memperlakukan orang dengan baik, tapi tidak semua orang akan membalas dengan hal yang sama. Kita bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, tapi tetap ada kemungkinan gagal. Bahaya terbesar muncul ketika kita menukar posisi keduanya. Ketika kita berusaha mati-matian mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali, kita akan berakhir dengan frustrasi. Seperti mencoba menahan angin dengan tangan kosong. Tidak peduli sekuat apa kita menggenggam, angin tetap akan lolos. Dan saat itulah ketenangan kita lenyap. Namun, betapa seringnya kita jatuh ke dalam jebakan itu. Kita gelisah karena seseorang tidak menyukai kita, padahal perasaan mereka bukan sesuatu yang bisa kita atur. Kita marah karena keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, padahal dunia tidak pernah berjanji untuk berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita kecewa ketika hasil tidak sesuai usaha, padahal hasil memang selalu berada di luar kendali penuh kita. Sebaliknya, seringkali kita justru mengabaikan hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Kita tidak menjaga pikiran kita dari rasa iri, amarah, atau dendam. Kita membiarkan emosi menguasai kita, padahal kendali itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kita lebih sibuk menuntut dunia berubah daripada mengubah sikap kita sendiri. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik. Jangan menaruh kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu sama saja dengan menyerahkan ketenangan kita ke tangan orang lain, ke tangan keadaan, atau ke tangan nasib yang tidak pernah bisa kita pastikan. Bayangkan seseorang yang terus marah setiap kali hujan turun. Dia merasa cuaca mengganggu rencananya. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia tidak bisa menghentikan hujan. Jika ia terus melawan hal yang di luar kendali, yang ia dapatkan hanya kekecewaan berulang kali. Tapi jika ia menerima hujan sebagai sesuatu yang memang tidak bisa diubah, lalu menyesuaikan diri, ia akan menemukan ketenangan. Hal yang sama berlaku dalam interaksi sosial. Kita bisa memperlakukan orang dengan penuh hormat, tapi apakah mereka akan selalu membalas dengan rasa hormat yang sama? Tidak ada jaminan. Dan ketika kita memaksa itu terjadi, kita akan terus terluka. Namun jika kita sadar bahwa tindakan kita berada dalam kendali kita, sedangkan reaksi mereka tidak, maka kita bisa tetap tenang meski hasilnya tidak sesuai harapan. Pandangan Stoik ini tidak mengajarkan kita untuk pasrah buta. Bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru sebaliknya, Stoik mengajarkan kita untuk berusaha sepenuh hati pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, lalu menerima dengan lapang dada apapun hasil yang datang. Kebijaksanaan ini menciptakan keseimbangan. Kita tetap aktif, kita tetap berjuang, tapi kita tidak lagi menjadi budak hasil. Kita tidak lagi membiarkan ketenangan kita hancur hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Kita melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya pada apapun yang terjadi. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Kendalikan pikiranmu, karena itulah satu-satunya hal yang benar-benar milikmu." Dan memang benar, pikiran adalah benteng terakhir kita. Dunia luar bisa kacau, keadaan bisa sulit.
Orang bisa tidak mendukung, tapi selama kita bisa mengendalikan pikiran kita, kita masih memiliki ketenangan. Maka, mari kita renungkan, berapa banyak waktu dalam sehari yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Berapa banyak energi terbuang untuk memikirkan opini orang lain, hal-hal yang belum tentu terjadi, atau sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Dan berapa sedikit waktu yang kita gunakan untuk benar-benar menjaga pikiran, emosi, dan pilihan kita sendiri. Jika kita mampu membalik kebiasaan itu, fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, dan melepaskan yang tidak, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh ekspektasi yang mustahil. Kita tidak lagi resah oleh hal-hal yang tidak bisa kita atur. Kita belajar menerima dunia apa adanya, sambil tetap berusaha menjadi manusia yang terbaik dalam ruang kendali kita. Inilah kebebasan sejati menurut Stoik. Kebebasan bukan berarti dunia berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kebebasan adalah ketika batin kita tetap tenang, meski dunia tidak selalu sesuai harapan. Jadi, ketika kamu merasa hidupmu kacau, tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika ada ya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan soal memiliki kendali atas dunia, tapi memiliki kendali atas diri sendiri. Selamat merenung, dan ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setiap manusia, entah disadari atau tidak, pasti pernah merasakan manisnya pujian dan pahitnya kritik. Saat dipuji, hati terasa ringan. Ego mengembang. Kita merasa diterima, dihargai, bahkan dianggap berhasil. Namun ketika dikritik, perasaan bisa runtuh. Hati terasa sempit, kepala dipenuhi pikiran negatif, dan seringkali kita menjadi defensif. Pujian dan kritik, dua hal yang selalu hadir dalam kehidupan. Kemudian menariknya, keduanya sering kita tempatkan di posisi yang bertolak belakang. Pujian kita sambut hangat, kritik kita tolak mentah-mentah. Pujian kita anggap hadiah, kritik kita anggap hukuman. Padahal filsafat Stoik mengingatkan kita untuk melihat keduanya dengan cara yang berbeda. Pujian dan kritik sejatinya hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya, baik pujian maupun kritik berasal dari hal yang sama, opini orang lain. Dan opini orang lain adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan. Coba renungkan, ketika seseorang memuji kita, apakah itu benar-benar menggambarkan siapa diri kita? Belum tentu. Bisa saja orang memuji karena benar-benar menghargai usaha kita, tapi bisa juga karena ada kepentingan tersembunyi atau sekadar basa-basi. Begitu pula dengan kritik. Tidak semua kritik adalah cermin jujur tentang diri kita. Ada yang lahir dari kejujuran, ada pula yang lahir dari iri, salah paham, atau bahkan sekadar keinginan untuk menjatuhkan. Jika kita meletakkan nilai diri pada pujian, kita akan menjadi budak orang lain. Jika kita membiarkan kritik menghancurkan kita pun tetap menjadi budak orang lain. Dua-duanya sama saja. Hidup kita dikendalikan oleh opini luar, bukan oleh prinsip dalam. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, orang akan berbicara apapun yang mereka mau. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata ini memberi jarak antara diri kita yang sejati dengan opini orang lain. Karena seringkali, kita terlalu melekat pada label yang diberikan orang lain. Baik itu label positif maupun negatif. Bayangkan sebuah koin. Di satu sisi ada pujian, di sisi lain ada kritik. Koin itu terus berputar, kadang jatuh di sisi ini, kadang di sisi itu. Jika kita menaruh kebahagiaan kita pada sisi pujian, maka setiap kali koin jatuh di sisi kritik, kita akan menderita. Sebaliknya, jika kita bisa melihat bahwa kedua sisi hanyalah bagian dari koin yang sama, opini luar, maka kita tidak lagi terikat. Kita bisa melihat keduanya dengan jarak, tanpa harus terombang-ambing. Tentu ini bukan berarti kita menutup telinga dari segala kritik, atau menolak menikmati apresiasi. Bukan begitu. Stoik mengajarkan kita untuk bersikap seimbang. Pujian bisa menjadi cermin yang mengingatkan kita bahwa usaha kita terlihat. Kritik bisa menjadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Tapi keduanya tidak boleh menjadi pusat nilai diri kita. Bayangkan jika seluruh motivasi hidup kita hanya untuk mengejar pujian. Apa yang akan terjadi?
Kita hanya akan memilih tindakan yang mendatangkan tepuk tangan. Meskipun mungkin itu bertentangan dengan prinsip kita, kita akan terjebak dalam pencitraan, bukan kejujuran. Kita hidup bukan lagi untuk menjadi baik, melainkan untuk terlihat baik. Sebaliknya, bayangkan jika kita hidup dengan ketakutan berlebihan terhadap kritik. Kita akan berhenti mencoba hal baru. Kita akan memilih jalan aman, meski hati ingin melangkah lebih jauh. Kita akan lebih sibuk menutup mulut, menahan kata, menekan mimpi, hanya karena takut ada orang yang tidak setuju. Dua-duanya berbahaya. Pujian bisa membutakan, kritik bisa melumpuhkan. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita jalan tengah, bersikap netral terhadap keduanya, sambut pujian dengan rendah hati, tanpa membiarkan ego membesar, terima kritik dengan lapang dada, tanpa membiarkan diri hancur. Gunakan keduanya sebagai informasi, bukan sebagai ukuran harga diri. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang menghina atau memuji dirimu, ingatlah bahwa itu adalah pandangan mereka, bukan dirimu." Kata-kata ini sederhana tapi sangat dalam, karena pada akhirnya pujian dan kritik hanyalah kata-kata. Yang lebih artinya adalah bagaimana kita menanggapinya. Lihatlah orang-orang yang terlalu mabuk oleh pujian. Mereka terjebak dalam euforia, lalu lengah. Begitu kritik datang, mereka runtuh. Dan lihatlah orang yang terlalu takut pada kritik. Mereka berhenti melangkah, kehilangan keberanian, bahkan sebelum mencoba. Namun orang yang bijak melihat keduanya sebagai bahan bakar. Ketika terbang karena pujian, ia tidak jatuh karena kritik. Ia tidak mulai melangkah sesuai dengan prinsipnya. Ia tahu, pujian bisa saja benar, kritik bisa saja bermanfaat, tapi tidak ada satupun yang benar-benar mendefinisikan siapa dirinya. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan dari label, kebebasan dari keharusan untuk selalu disukai, kebebasan dari ketakutan akan penolakan. Maka lain kali, ketika kamu menerima pujian, ucapkan terima kasih dengan rendah hati, lalu lanjutkan langkahmu tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Dan ketika kamu menerima kritik, dengarkan dengan tenang, ambil yang bermanfaat, lalu lepaskan sisanya tanpa membiarkan hatimu hancur. Karena hidup ini bukan tentang menumpuk pujian atau menghindari kritik. Hidup adalah tentang berjalan dengan teguh di jalur yang sesuai dengan nilai dan prinsip kita. Ingatlah, pujian dan kritik hanyalah dua sisi koin yang sama. Jangan biarkan keduanya mengendalikanmu. Biarkan dirimu berdiri di atas prinsip yang lebih kokoh daripada sekadar opini. Selamat merenung. Dan jangan lupa arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sejak kecil kita diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan aturan sosial. Kita belajar sopan santun, belajar menahan kata-kata, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Semua itu tidak salah, karena manusia memang makhluk sosial. Kita hidup bersama orang lain. Dan ada aturan tak tertulis yang membuat hidup bersama jadi mungkin. Namun, seringkali ada garis tipis yang kita lewati tanpa sadar. Dari sekadar menyesuaikan diri agar hubungan tetap harmonis, kita melangkah terlalu jauh. Kita mulai mengenakan topeng sosial. Topeng yang kita pakai bukan untuk kebaikan bersama, melainkan untuk memastikan kita terlihat baik, disukai, dan diterima. Coba renungkan, berapa banyak dari kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari benar-benar tulus dari hati? Berapa banyak senyum yang kita tunjukkan benar-benar datang dari ketulusan? Bukan sekadar formalitas. Dan berapa banyak tindakan kita yang lahir dari prinsip, bukan dari ketakutan akan pandangan orang. Topeng sosial itu melelahkan. Kita berpura-pura ramah padahal hati sedang resah. Kita menampilkan diri kuat padahal batin kita rapuh. Kita berusaha tampak sempurna, padahal di dalam kita penuh dengan kegelisahan. Dari luar, topeng itu mungkin terlihat indah. Orang lain melihat kita sebagai sosok yang selalu ceria, selalu baik, selalu bisa diandalkan. Tapi hanya kita yang tahu betapa berat rasanya ketika wajah asli kita harus terus disembunyikan. Filsafat Stoik mengingatkan kita, hidup yang penuh kepura-puraan tidak akan pernah melahirkan ketenangan, karena ketenangan hanya bisa lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan berlagak sebagai sesuatu, jadilah sesuatu." Kalimat sederhana tapi sangat tajam. Kita seringkali sibuk membangun penampilan luar, sibuk mengatur citra, sampai lupa membangun diri yang sebenarnya. Kita ingin terlihat baik,
tanpa benar-benar menjadi baik. Kita ingin terlihat bahagia tanpa benar-benar merasa bahagia. Kita ingin terlihat bijak tanpa sungguh-sungguh melatih kebijaksanaan. Bahaya dari topeng sosial bukan hanya membuat kita lelah, tetapi juga membuat kita kehilangan diri sendiri. Semakin lama kita memakainya, semakin kita lupa siapa kita tanpa topeng itu. Kita tidak tahu lagi apa yang benar-benar kita sukai, apa yang benar-benar kita yakini, karena semua keputusan didorong oleh pertanyaan, apa yang akan orang pikirkan tentangku? Dan disitulah kita terpenjara dalam ekspektasi, terpenjara dalam pencitraan, terpenjara dalam kebutuhan untuk selalu terlihat baik. Padahal, kebebasan sejati datang ketika kita berani menanggalkan topeng itu. Berani berkata tidak ketika memang tidak setuju. Berani mengakui kelemahan tanpa rasa malu. Berani tampil apa adanya, meski ada risiko tidak disukai semua orang. Kebebasan dari topeng sosial bukan berarti kita bebas bersikap tanpa peduli pada siapapun. Bukan berarti kita boleh menyakiti orang lain dengan dalih kejujuran. Tidak. Kebebasan ini berarti kita hidup dengan otentik, dengan jujur, dengan selaras antara yang kita rasakan dan yang kita tampilkan. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin meningkatkan sesuatu, jangan khawatir bagaimana hal itu terlihat bagi orang lain. Perbaiki dirimu di dalam." Artinya, ukuran hidup bukanlah citra, melainkan karakter. Bukan bagaimana orang melihat kita, melainkan siapa diri kita ketika tidak ada yang melihat. Mari kita bayangkan dua orang. Yang pertama selalu berusaha terlihat sempurna. Jeti senyum di depan orang banyak, tapi menangis sendirian. Ia tampak kuat di luar, tapi di dalam rapuh. Ia tidak pernah menunjukkan luka karena takut dianggap lemah. Yang kedua hidup apa adanya. Ia bisa tertawa dengan jujur. Ia bisa menangis tanpa malu. Ia berbuat baik bukan untuk dipuji, tapi karena itu prinsipnya. Ia tidak selalu disukai semua orang, tapi ia damai dengan dirinya sendiri. Siapa yang lebih bebas? Saya jawab yang lebih tenang. Topeng sosial bisa memberi kita penerimaan sementara, tapi ketulusan memberi kita ketenangan jangka panjang. Penerimaan dari luar bisa berubah-ubah, tapi penerimaan pada diri sendiri akan selalu menjadi fondasi kokoh. Mungkin kita takut jika menanggalkan topeng. Kita akan kehilangan banyak hal, kehilangan teman, kehilangan citra, kehilangan rasa dihargai. Tapi renungkanlah, apa artinya dihargai jika itu bukan karena diri kita yang sebenarnya, melainkan karena topeng yang kita kenakan? Apakah sih itu benar-benar penghargaan, atau hanya ilusi? Kebebasan dari topeng sosial adalah keberanian untuk berkata, "Inilah aku, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Jika kamu menyukaiku, terima kasih. Jika tidak, itu bukan urusanku." Itu bukan kesombongan, itu adalah kejujuran. Itu adalah bentuk tertinggi dari keteguhan diri. Dan disitulah kita menemukan ketenangan. Bukan dengan terlihat baik di mata semua orang, tapi dengan menjadi jujur di mata diri sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk terus disandera oleh topeng. Jadi pada akhirnya, orang lain hanya akan melihat sekilas. Tapi kitalah yang harus hidup bersama diri kita sendiri setiap hari. Dan apakah pantas kita terus hidup dengan wajah yang bukan wajah kita? Lepaskan topeng itu. Hiduplah dengan otentik. Karena kebebasan sejati bukan tentang disukai semua orang, melainkan tentang keberanian menjadi diri sendiri. Selamat merenung. Dan jangan lupa arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hidup kita tidak pernah bisa lepas dari opini. Orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan tentang cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita bekerja, bahkan tentang bagaimana kita menjalani hidup. Opini itu datang tanpa diminta, kadang sebagai nasihat, kadang sebagai kritik, kadang sebagai pujian, kadang pula sebagai cemoohan, dan seringkali kita membiarkan opini itu mengambil tempat terlalu besar di dalam pikiran kita. Kita mulai menimbang setiap langkah dengan pertanyaan, apa kata orang nanti? Kita menunda keputusan karena takut dianggap aneh. Kita menyesuaikan sikap karena ingin terlihat sesuai harapan. Kita mengorbankan keinginan terdalam hanya demi tidak bertentangan dengan pandangan umum. Padahal, apakah hidup ini benar-benar untuk mengikuti opini orang lain? Atau justru untuk berjalan sesuai dengan nilai yang kita yakini? Filsafat Stoik memberi jawaban yang tegas. Hidup kita harus berakar pada nilai, bukan pada opini. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations,
Jangan biarkan reputasi orang lain tentang dirimu lebih berarti daripada pendapatmu sendiri tentang dirimu. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa yang benar-benar penting bukanlah apa yang orang lain pikirkan, melainkan apa yang kita yakini sebagai benar. Nilai adalah fondasi. JWC Racing memberi makna pada perjalanan kita. Tanpa nilai, hidup kita akan goyah seperti kapal tanpa kompas. Setiap kali ada ombak opini, kita terbawa arus. Setiap kali ada angin komentar, kita berbelok. Kita kehilangan arah sejati, opini orang lain bersifat berubah-ubah. Hari ini kita dipuji, besok kita dicela. Hari ini mereka mendukung, besok mereka meninggalkan. Jika kita menjadikan opini sebagai pegangan, kita akan hidup dalam ketidakpastian yang melelahkan. Tapi nilai berbeda. Nilai bersifat tetap. Ini adalah prinsip yang kita pilih dan kita pegang. Apapun yang orang lain katakan, nilai tidak lahir dari luar, melainkan dari dalam. Dari hati nurani, dari kebijaksanaan, dari refleksi mendalam tentang apa yang benar dan apa yang salah. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah aku lebih sibuk mengejar citra di mata orang lain atau menjaga konsistensi nilai dalam diriku? Apakah aku berbuat baik karena itu benar atau hanya karena aku ingin dipuji? Apakah aku menahan diri dari keburukan karena itu prinsipku atau hanya karena takut terlihat buruk di mata orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggugah kita, karena di sanalah perbedaan antara hidup berdasarkan nilai dan hidup berdasarkan opini. Ketika kita fokus pada opini, kita hidup untuk orang lain. Kita selalu gelisah karena menunggu validasi. Kita selalu takut kehilangan penghargaan. Tapi ketika kita fokus pada nilai, kita hidup untuk diri kita sendiri, untuk prinsip, untuk kebenaran, untuk kejujuran batin. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin maju, berhentilah khawatir tentang apakah orang lain menganggapmu bodoh." Kalimat ini keras tapi sangat benar, karena seringkali kita menunda pertumbuhan hanya karena takut dianggap aneh atau berbeda. Kita menolak mencoba hal baru karena takut dikritik. Kita menolak hidup otentik karena takut ditolak. Padahal keberanian untuk setia pada nilai seringkali membuat kita terlihat berbeda. Mari kita ambil contoh sederhana. Ibri Sekringo yang Batisididu sederhana meski mampu hidup mewah. Nilai yang ia pegang adalah kesederhanaan dan kebermaknaan. Namun orang-orang di sekitarnya mungkin beropini, sayang sekali, kenapa tidak menikmati hidup? Jika ia goyah karena opini itu, ia akan meninggalkan nilai kesederhanaannya. Tapi jika ia tetap teguh, ia akan merasakan ketenangan, karena ia tahu hidupnya sesuai dengan prinsip yang ia pilih. Contoh lain, seseorang memilih jujur meski itu merugikan dirinya dalam jangka pendek. Orang mungkin beropini bahwa ia bodoh, terlalu polos atau tidak cerdik. Tapi jika kejujuran adalah nilai yang ia yakini, maka ketenangan batin lebih penting daripada opini dunia. Inilah inti dari kebebasan batin. Hidup selaras dengan nilai, bukan tunduk pada opini. Namun tentu saja, menjalani hidup berdasarkan nilai tidak selalu mudah. Karena jalan itu seringkali berlawanan dengan arus. Orang yang berpegang pada nilai bisa dianggap keras kepala, bisa dianggap berbeda, bisa bahkan ditolak. Tapi justru disitulah keberanian diuji. Apakah kita sebiiwinlis kenyamanan semu dari opini orang lain, atau ketenangan sejati dari kesetiaan pada nilai? Marcus Aurelius juga pernah mengingatkan, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Artinya, apapun yang orang katakan, selama kita hidup dengan kebajikan, dengan kejujuran, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, maka kita sudah menjalani hidup dengan benar. Dan sebaliknya, sekalipun orang memuji kita, jika dalam hati kita tahu bahwa kita sedang mengkhianati nilai, maka semua pujian itu hampa. Pujian tidak bisa menggantikan suara hati yang terus mengingatkan bahwa kita melenceng dari jalan yang benar. Maka, mari kita renungkan bersama. Hidup ini singkat, terlalu singkat untuk dihabiskan demi mengejar opini yang berubah-ubah, terlalu berharga untuk ditukar dengan sekadar citra di mata orang lain. Yang layak kita perjuangkan adalah nilai yang kita yakini, karena itulah yang akan tetap bersama kita, bahkan ketika dunia luar berbalik. Nilai adalah jangkar, nilai adalah kompas, nilai adalah rumah tempat kita kembali ketika opini dunia berisik dan membingungkan. Jadi, jangan jadikan opini orang lain sebagai penentu arah hidupmu.
Jadikan nilai sebagai fondasi yang kokoh. Karena pada akhirnya opini akan hilang bersama waktu. Tapi nilai akan hidup bersama jati dirimu. Selamat merenung. Dan jangan lupa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak ada manusia yang bisa disukai semua orang. Bahkan orang paling baik sekalipun, tetap akan ada yang mencibir. Tetap akan ada yang tidak setuju. Tetap akan ada yang merasa terganggu. Itu adalah kenyataan hidup yang tak bisa kita hindari. Tetapi, menariknya justru dari kenyataan itulah kita bisa belajar banyak hal. Karena ketika kita tidak disukai, kita sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk melihat diri dan dunia dengan lebih jernih. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa yang terjadi di luar diri kita bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Opini orang lain, penilaian mereka, bahkan rasa suka atau tidak suka mereka, semua itu berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita meresponsnya. Maka, ketika kita tidak disukai, pertanyaan yang seharusnya muncul bukanlah mengapa mereka begitu kejam, atau bagaimana caranya supaya mereka berubah pikiran tentangku. Pertanyaan yang lebih bijak adalah, apa yang bisa kupelajari dari situasi ini? Ada setidaknya 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari pengalaman tidak disukai. Pelajaran pertama, kita belajar memilah kritik yang membangun. Tidak semua ketidaksukaan berarti kita salah. Kadang orang tidak menyukai kita karena kita berbeda, karena mereka tidak nyaman dengan pilihan kita, atau karena mereka menilai dari sudut pandang yang sempit. Itu wajar. Tetapi di balik rasa tidak suka, ada kalanya terselip masukan berharga. Jika kita bisa mendengarkan dengan hati terbuka, kita mungkin menemukan sesuatu yang bisa memperbaiki diri kita. Seperti cermin yang retak sekalipun, ia masih bisa memantulkan bayangan kita. Tidak disukai memberi kesempatan untuk introspeksi. Apakah ada yang bisa kita benahi? Apakah ada sikap yang perlu diperhalus? Atau apakah kita justru sedang diuji untuk lebih teguh pada nilai yang kita yakini? Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang menunjukkan kesalahanmu, terima itu dengan senang hati, karena kebenaran lebih berharga daripada egomu." Dengan kata lain, ketidaksukaan orang lain bisa menjadi guru, asalkan kita cukup rendah hati untuk belajar darinya. Pelajaran kedua, kita belajar menerima bahwa tidak semua orang harus menyukai kita. Inilah salah satu kebebasan batin terbesar. Menerima kenyataan bahwa rasa suka dan tidak suka orang lain bukanlah ukuran nilai diri kita. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa jika ada yang tidak menyukai kita, berarti kita kurang baik, kurang pintar, atau kurang layak. Padahal, ketidaksukaan orang lain lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang kita. Bisa jadi mereka tidak menyukai kita karena luka masa lalu mereka, karena perbedaan perspektif, atau bahkan karena rasa iri yang mereka miliki. Epictetus mengajarkan, jika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan terburu-buru membela diri. Tanyakan saja pada dirimu, apakah apa yang mereka katakan itu benar? Jika benar, perbaiki dirimu. Jika tidak, abaikan. Kebijaksanaan ini membebaskan. Kita tidak perlu menghabiskan tenaga untuk membuat semua orang menyukai kita, karena itu mustahil. Yang penting adalah menjaga diri tetap lurus di jalan nilai yang kita pegang. Pelajaran ketiga, kita belajar bahwa penolakan bisa menjadi tanda kita sedang berada di jalur yang tepat. Banyak orang besar dalam sejarah justru tidak disukai pada masanya. Para filsuf, pemimpin bijak, bahkan orang-orang sederhana yang berani hidup sesuai nilai seringkali dianggap aneh, berbeda, bahkan mengganggu tatanan. Tapi bukankah itu wajar? Jika kita hidup dengan jujur, jika kita menolak ikut arus hanya demi terlihat sama dengan orang lain, pasti ada sebagian orang yang merasa terganggu. Itu bukan tanda kita salah, tapi tanda kita sedang berani menjadi otentik. Ketidaksukaan orang lain bisa menjadi bukti bahwa kita tidak sekadar ikut-ikutan, tapi benar-benar hidup sesuai dengan prinsip. Itu bisa menjadi pengingat bahwa keberanian memang selalu diuji dengan risiko ditolak. Seperti kata Seneca, jika kamu ingin semua orang menyukaimu, kamu harus siap mengorbankan jiwamu. Kalimat ini keras tapi benar, karena demi disukai semua orang, kita harus terus berubah-ubah, harus terus memakai topeng yang berbeda, hingga akhirnya kita kehilangan jati diri. Maka, ketika tidak disukai,
Jangan buru-buru merasa hancur. Anggaplah itu sebagai cermin, anggaplah itu sebagai ujian, dan anggaplah itu sebagai tanda bahwa kita sedang berjalan di jalan yang penuh keberanian. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai kita, bahkan Tuhan sekalipun. Dalam keyakinan banyak orang, tidak semua manusia percaya kepadanya. Jadi, bagaimana mungkin kita berharap bisa menyenangkan semua orang? Yang bisa kita lakukan hanyalah hidup dengan tulus, dengan nilai, dengan prinsip. Jika ada yang menyukai kita, anggap itu sebagai bonus. Dan jika ada yang tidak menyukai kita, anggap itu sebagai pelajaran. Pada akhirnya, yang lebih penting daripada disukai semua orang adalah dihormati oleh diri sendiri. Apakah kita bisa menatap diri di cermin dengan jujur, tanpa malu, tanpa merasa berkhianat pada nilai yang kita yakini? Jika jawabannya ya, maka ketenangan itu sudah lebih dari cukup. Hidup bukan tentang mengumpulkan simpati. Hidup adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri kita, apapun tanggapan orang. Jadi ketika kamu merasa tidak disukai, jangan larut dalam kesedihan. Belajarlah darinya, terimalah apa adanya, dan jadikan itu bahan bakar untuk tetap setia pada jalanmu. Karena pada akhirnya, yang akan menemanimu sampai akhir bukanlah opini orang lain, melainkan suara hati yang tahu bahwa kamu sudah hidup dengan jujur. Selamat merenung. Dan jangan lupa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu pertanyaan yang sering kali tidak kita sadari sedang kita tanyakan setiap hari. Apakah orang lain menghargai aku? Kita menginginkan pengakuan, kita ingin dihormati, kita ingin dianggap penting. Dan untuk itu, banyak dari kita rela bekerja lebih keras, berkorban lebih jauh, bahkan memaksakan diri, hanya demi mendapatkan penghargaan dari luar. Namun, Maria Simbesin Figadina dan bertanya, Ewi penghargaan Maria orang lain benar-benar memberi ketenangan yang kita cari? Atau justru membuat kita semakin terikat, semakin haus, semakin tidak pernah merasa cukup? Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ewi tidak melarang kita untuk dihargai oleh orang lain. Tetapi ia mengingatkan, yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, orang yang menghargai dirinya sendiri tidak akan mencari penghargaan dari luar. Kalimat sederhana, tetapi sangat dalam. Karena ketika kita benar-benar menghargai diri, kita tidak lagi mengemis validasi. Kita tidak lagi gelisah menunggu pengakuan. Kita tidak lagi merasa hampa hanya karena tidak ada yang memuji. Apa artinya menghargai diri sendiri? Menghargai diri bukan berarti memanjakan diri. Bukan berarti selalu merasa paling benar. Menghargai diri berarti memperlakukan diri dengan rasa hormat. Sebenarnya kita hidup sesuai dengan nilai kita. Kita tidak mengkhianati prinsip demi kesenangan sesaat. Kita tidak menjual diri hanya untuk pujian sementara. Kita menjaga integritas bahkan ketika tidak ada yang melihat. Menghargai diri juga berarti mengenal batasan. Kita tidak memaksa diri untuk selalu kuat. Kita tidak terus-menerus berkata ya ketika hati ingin berkata tidak. Kita tahu kapan harus beristirahat, kapan harus melindungi diri, kapan harus memilih diam demi ketenangan batin. Dan yang paling penting, menghargai diri berarti menerima diri apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelemahan, dengan kelebihan yang bisa dibanggakan, dan dengan kekurangan yang harus dirangkul. Bandingkan dengan hidup yang hanya mengejar pengakuan dari luar. Ketika kita hidup dari penghargaan orang lain, kita menjadi seperti cermin, hanya memantulkan apa yang ada di depan. Jika orang tersenyum, kita bahagia. Jika orang mengernyit, kita murung. Kita tidak punya cahaya sendiri, kita hanya hidup dari pantulan. Betapa rapuh hidup seperti itu. Hari ini kita dipuji karena berhasil. Besok kita bisa dilupakan karena gagal. Hari ini kita dihargai karena bermanfaat. Besok kita bisa dicaci karena berbeda pendapat. Jika seluruh harga diri kita ditentukan oleh orang lain, maka hidup kita tidak pernah benar-benar milik kita. Epictetus pernah berkata, jika kamu mencari penghargaan dari orang lain, begitu kau menjadi sendirimu Buddha mereka. Keras tapi benar, karena begitu kita menjadikan opini orang lain sebagai sumber harga diri, kita menyerahkan kendali pada mereka. Kita sering lupa bahwa penghargaan sejati justru lahir dari dalam. Seorang yang berani jujur pada dirinya sendiri, meski dunia menentangnya, jauh lebih terhormat daripada seseorang yang terus berubah hanya demi tepuk tangan. Seorang yang setia pada prinsipnya,
meski harus berjalan sendirian, lebih kuat daripada mereka yang ramai dikelilingi orang, tetapi kehilangan jati diri. Mari kita bayangkan dua orang. Yang pertama, ia dikenal luas, dihormati banyak orang. Tetapi diam-diam ia tahu bahwa ia sering mengkhianati nilai dirinya sendiri. Setiap kali ia mendapat tepuk tangan, ada bisikan di hatinya. Kamu tahu itu bukan dirimu yang sebenarnya. Yang kedua, ia tidak terlalu dikenal, tidak selalu disukai. Tiwisi si hadir dengan Mira. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan ia bisa menatap dirinya di cermin tanpa rasa malu. Siapa yang lebih damai? Siapa yang lebih bebas? Menghargai diri sendiri bukan berarti menutup telinga dari masukan. Kita tetap bisa menerima kritik, tetap bisa belajar dari orang lain. Tetapi bedanya adalah, kita tidak mendasari hidup pada pengakuan mereka. Kita bisa menghormati orang lain tanpa kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Ada satu kebijaksanaan stoik yang sangat indah. Jangan pernah merendahkan dirimu demi mendapatkan sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Pengakuan dari orang lain bisa hilang. Popularitas bisa pudar. Pujian bisa berubah menjadi cacian. Tetapi, rasa hormat pada diri sendiri tidak bisa dirampas oleh siapapun. Itu adalah milik kita, selama kita tetap setia pada nilai yang kita jalani. Maka mari kita renungkan. Apakah kita selama ini terlalu sibuk mengejar penghargaan dari luar, sampai lupa memberi penghargaan pada diri sendiri? Apakah kita sering merasa cukup hanya ketika dipuji dan merasa hampa ketika diabaikan? Jika iya, itu tanda bahwa kita perlu kembali ke dalam. Belajarlah menghargai diri bukan karena orang lain berkata kamu berharga, tetapi karena kamu tahu sendiri bahwa kamu hidup dengan benar. Hargai dirimu karena kamu berusaha jujur, karena kamu berusaha adil, karena kamu berusaha bijaksana. Dan ingatlah, penghargaan dari luar hanyalah bonus. Penghargaan dari dalam adalah fondasi. Ketika kamu bisa menghormati dirimu sendiri, kamu tidak akan goyah sekalipun dunia menolakmu. Kamu tidak akan hancur sekalipun tidak ada yang mengakuimu. Karena kamu tahu, dalam batinmu kamu sudah hidup dengan lurus. Itulah bentuk penghargaan tertinggi. Dan itulah jalan menuju ketenangan sejati. Selamat merenung. Dan jangan lupa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setiap orang mendambakan ketenangan. Kita ingin tidur dengan hati damai, bangun dengan pikiran ringan, dan menjalani hari tanpa diliputi kegelisahan. Tapi pertanyaannya, dari mana sebenarnya ketenangan itu datang? Banyak dari kita meyakini bahwa ketenangan bisa didapatkan dari luar diri. Kita mencari kenyamanan dalam harta, dalam jabatan, dalam pujian, dalam hubungan, bahkan dalam hiburan tanpa henti. Kita berkata pada diri sendiri, jika aku sudah punya ini, aku akan tenang. Jika orang lain sudah mengakuiku, aku akan damai. Jika masalahku selesai, aku akan bahagia. Namun, coba perhatikan hidup ini. Betapa sering kita mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Betapa sering masalah lama selesai, tetapi masalah baru segera muncul. Betapa sering kita menerima pujian, tapi tetap merasa kosong begitu sorakan berhenti. Mengapa begitu? Karena ketenangan yang kita cari di luar hanyalah fata morgana. Ia tampak nyata dari kejauhan, tetapi ketika kita kejar, dia segera hilang. Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi mendalam. Ketenangan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kita berhenti bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Artinya, sumber kegelisahan terbesar justru muncul ketika kita menggantungkan kedamaian pada sesuatu yang rapuh. Opini orang lain, kejadian yang tidak bisa kita kendalikan, atau kondisi dunia yang selalu berubah. Epictetus bahkan lebih tegas. Jika kamu menginginkan hal-hal di luar kendalimu, maka kamu akan menderita. Tapi jika kamu hanya menginginkan apa yang ada dalam kendalimu, tidak ada yang bisa menghalangimu. Ketenangan tidak lahir dari dunia luar, melainkan dari sikap kita terhadap dunia. Mari kita bayangkan dua orang. Yang pertama hidup berkecukupan. Dia punya harta reputaring dan banyak orang yang menghormatinya. Dari luar ini hidupnya tampak sempurna. Tetapi sedikit saja ia mendapat kritik, batinnya gelisah. Sedikit saja kehilangan materi, ia panik. Sedikit saja dicabut dari kenyamanan, ia merasa hancur. Hidupnya rapuh karena ketenangan itu bergantung pada hal-hal luar. Yang kedua mungkin hidup sederhana.
Ia tidak selalu dipuji, tidak selalu kaya, tidak selalu mulus jalannya. Tapi ia menjaga pikirannya. Ia tahu pada kendali. Ia waris diri untuk bersyukur, menerima dan menguatkan batin. Maka meskipun dunia luar bergejolak, hatinya tetap tenang. Siapa yang lebih damai? Siapa yang lebih bebas? Ketenangan datang dari dalam. Tapi bagaimana cara menemukannya? Pertama, dengan membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik. Kita bisa mengendalikan pikiran, sikap, dan tindakan kita. Tapi kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain, cuaca, nasib, atau masa depan sepenuhnya. Ketenangan datang ketika kita berhenti melawan hal-hal yang memang bukan milik kita. Kedua, dengan melatih batin untuk menerima. Menerima bukan berarti pasrah buta. Menerima berarti menyadari kenyataan tanpa memberontak sia-sia. Jika hujan turun, kita tidak bisa melarang. Tapi kita bisa memilih, mengeluh atau menikmati suara rintiknya. Jika orang lain tidak menyukai kita, kita tidak bisa memaksa. Tapi kita bisa memilih, marah atau tetap tenang sambil berjalan di jalan kita sendiri. Ketiga, dengan membangun kebajikan sebagai pegangan. Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan. Kejujuran, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Selama kita hidup selaras dengan nilai itu, batin kita akan damai. Karena ketenangan bukan datang dari dunia berkata kamu benar, tetapi dari hati yang berkata, aku telah berusaha hidup dengan benar. Banyak orang mengira ketenangan itu seperti hadiah yang diberikan dunia. Padahal ketenangan adalah keterampilan yang kita latih. Kita melatihnya dengan mengendalikan pikiran, bukan situasi. Kita melatihnya dengan mengendalikan respon, bukan komentar orang. Kita melatihnya dengan mengendalikan diri, bukan dunia. Bayangkan sebuah laut. Gelombang di permukaan selalu bergejolak, tetapi di dasar laut air tetap tenang. Demikian pula dengan hidup. Dunia luar akan selalu berubah, tetapi jika kita mampu menyelam ke dalam, ke dasar batin kita, di sanalah kita bisa menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Maka, jika selama ini kita merasa gelisah, mungkin karena kita mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita berharap orang lain membuat kita damai. Kita berharap kondisi luar selalu sesuai keinginan kita. Padahal itu mustahil. Dunia luar terlalu rapuh untuk menjadi sumber ketenangan. Ketenangan sejati hanya bisa kita temukan dengan mengarahkan pikiran kita ke dalam. Dengan berhenti mengejar hal-hal yang berada di luar kendali. Dengan menata hati agar selaras dengan nilai. Dengan menerima kenyataan apa adanya. Itulah kebebasan batin. Itulah ketenangan yang tidak bisa dirampas siapapun. Jadi, jangan lagi menunggu dunia menjadi sempurna untuk merasa tenang. Jangan lagi menunggu semua orang menyukai kita. Semua rencana berjalan mulus, semua masalah selesai. Karena jika kita menunggu itu semua, ketenangan tak akan pernah datang. Ketenangan sudah ada di dalam diri. Menunggu untuk kita temukan. Caranya sederhana. Berhenti mencari keluar, mulailah kembali ke dalam. Selamat merenung. Dan jangan lupa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setiap orang punya definisi kemenangan. Ada orang yang menganggap kemenangan adalah ketika berhasil mengumpulkan kekayaan. Ada yang menganggap kemenangan adalah ketika mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Ada juga yang menganggap kemenangan adalah ketika bisa menaklukkan orang lain, berdiri di puncak, dan disebut sebagai yang terhebat. Tetapi mari kita bertanya lebih jujur pada diri. Apakah semua itu benar-benar kemenangan sejati? Atau hanya sekadar ilusi, sekadar pencapaian luar yang seringkali tidak membawa ketenangan dalam? Filsafat Stoik menawarkan sudut pandang yang berbeda. Bagi para filsuf Stoik, kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, bukan tentang mendapat pengakuan, bukan pula tentang memiliki segalanya. Kemenangan sejati adalah hidup selaras dengan prinsip. Apa artinya hidup selaras dengan prinsip? Artinya kita memiliki nilai yang kita yakini, kejujuran, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan kita menjalani hidup setia pada nilai itu. Apapun yang terjadi, kita tidak mengkhianati diri demi keuntungan sesaat. Kita tidak menjual integritas hanya untuk tepuk tangan. Kita tidak berubah arah hanya karena ada godaan atau ancaman. Hidup selaras dengan prinsip berarti kita tidak sekadar berbicara tentang kebaikan, tapi sungguh-sungguh menghidupinya. Kita tidak hanya terlihat baik di mata orang lain, tapi benar-benar menjaga batin agar lurus di mata diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika engkau ingin tenang, lakukan hanya yang sesuai dengan kodrat manusia. Jujur,
Pilih sederhana penuh kasih, dan bebas dari kepura-puraan. Kemenangan bagi seorang stoik bukanlah trofi, bukanlah gelar, melainkan hati yang bisa tenang karena tahu bahwa ia hidup selaras dengan prinsip itu. Seneca juga pernah mengingatkan, orang yang paling kuat adalah orang yang menguasai dirinya sendiri. Inilah kemenangan sejati, ketika kita tidak lagi diperbudak oleh ambisi kosong, oleh ketakutan berlebih, atau oleh kebutuhan akan validasi. Kita menang bukan atas orang lain, tetapi atas diri kita sendiri. Mari kita bayangkan dua orang. Yang pertama, ia dikenal sebagai orang sukses. Kekayaannya banyak, pengaruhnya besar, semua orang menunduk padanya. Tetapi diam-diam ia tahu, banyak pencapaiannya lahir dari kompromi. Kebohongan yang ia biarkan, keadilan yang ia abaikan, nilai yang ia jual. Dari luar tampak menang, tapi di dalam hatinya resah. Yang kedua, hidupnya sederhana. Jadi tidak terkenal yang tidak memiliki banyak harta. Tetapi ia jujur, ia adil. Ia berani hidup sesuai dengan nilai yang ia yakini. Ia tidak pernah berkhianat pada prinsipnya. Dari luar, ia mungkin tampak biasa saja. Tetapi di dalam, ia damai. Siapa yang sebenarnya menang? Siapa yang sebenarnya menjalani hidup dengan bebas? Hidup selaras dengan prinsip seringkali bukan jalan yang mudah. Karena dunia luar selalu menawarkan jalan pintas. Kebohongan untuk mendapat keuntungan cepat, kepura-puraan untuk disukai banyak orang, kompromi untuk mendapatkan posisi. Menolak semua itu butuh keberanian, tetapi justru disitulah letak kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah ketika kita bisa berkata, aku tidak bisa dibeli oleh keserakahan, aku tidak bisa dipatahkan oleh ketakutan, aku tidak bisa dipalingkan dari nilai yang kupegang. Itulah kemenangan yang tidak bisa dicuri siapapun. Itulah kemenangan yang tidak bisa hilang hanya karena dunia berubah. Kita sering lupa bahwa semua pencapaian luar, harta, jabatan, popularitas, semua itu fana, cepat atau lambat akan hilang. Tapi prinsip yang kita pegang, nilai yang kita jalani, itulah warisan sejati. Bahkan ketika kita tiada, orang akan mengenang kita bukan karena berapa banyak yang kita miliki, tetapi karena bagaimana kita hidup. Epictetus mengajarkan, jangan tanyakan apakah orang lain menghormati dirimu. Tanyakan apakah dirimu sendiri menghormati dirimu. Hidup selaras dengan prinsip adalah cara untuk menjaga rasa hormat itu. Dan ketika kita bisa menghormati diri sendiri, itu berarti kita sudah menang. Mungkin dunia tidak akan selalu memberi kita tepuk tangan. Mungkin orang lain tidak akan selalu memahami. Tetapi kemenangan sejati bukanlah tentang dunia mengerti kita, melainkan tentang kita tidak mengkhianati diri kita sendiri. Hidup yang selaras dengan prinsip adalah hidup yang utuh. Tidak peduli sebesar apa badai dari luar, kita tetap berdiri tegak. Tidak peduli sekeras apa penolakan, kita tetap melangkah lurus. Tidak peduli seberapa sepi jalan ini, kita tetap berjalan dengan tenang, karena kita tahu arah yang kita tempuh benar. Jadi, jika engkau ingin menang dalam hidup ini, jangan ukur dengan harta, dengan jabatan, atau dengan jumlah orang yang menyanjungmu. Ukurlah dengan satu hal, apakah engkau setia pada prinsipmu? Jika jawabannya ya, maka engkau sudah menang. Karena kemenangan sejati bukan tentang berapa banyak yang kau dapatkan, tetapi tentang seberapa jujur kau hidup pada dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, hanya kemenangan itu yang mampu membawa ketenangan. Selamat merenung. Dan jangan lupa, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sudah berjalan bersama, menelusuri bagaimana hidup tidak selalu tentang disukai, tapi tentang hidup selaras dengan diri. Tentang menemukan ketenangan bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan tentang kemenangan sejati yang hanya mungkin lahir ketika kita setia pada prinsip. Jika pesan-pesan ini memberi ruang untuk merenung, atau sekadar membuatmu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar, maka teruslah berjalan bersama arah mindset. Di sini kita belajar mengarahkan pikiran agar tidak hancur dalam kewisingan dan menemukan ketenangan, agar hidup tidak hanya diukur dari pandangan orang lain. Dukung channel ini dengan cara sederhana. Berikan like, bagikan kepada orang yang mungkin membutuhkannya, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal dalam setiap pembahasan berikutnya. Sebab, semakin banyak pikiran yang diarahkan dengan benar, semakin banyak pula ketenangan yang bisa kita temukan bersama.
Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,